Namaku Naning, usia 46, 3 anakku telah berkeluarga, dan aku bahkan sudah dipanggil nenek oleh 3 cucu kecil yang sesekali datang menginap, tapi rumahku di dataran tinggi itu, tempat angin selalu membawa bau teh basah dan kabut datang sebelum matahari benar-benar tenggelam, tetap terasa sunyi. Aku membuka warung kecil di bawah lereng bukit, pagi untuk sarapan, malam untuk makan hangat di udara dingin. Letaknya dekat dengan penginapan-penginapan murah yang dikelilingi kebun teh, dan langgananku bukan hanya wisatawan berkantong tipis, bahkan pegawai hotel dan manajer dari kota sering menyukai masakan sederhana ala kampung yang kuracik dari hati. 2 bulan yang lalu, keponakanku mengirim anaknya tinggal bersamaku, namanya Lukman, usianya baru 21 tahun, baru lulus SMA, belum banyak bicara tentang masa depan, tubuhnya tinggi, wajahnya bersih, kulitnya coklat matang seperti baru keluar dari cerita rakyat. Dia tinggal bersamaku untuk membantu di warung katanya. Tapi aku tahu ia juga menghindari keramaian kota, dan secara diam-diam aku tahu aku pun sedang menghindari kesunyian yang sudah terlalu lama bersamaku. Rumah mungilku 2 kilometer dari warung. Tiap malam pukul 9 kami sudah kembali. Aku tidur di kamar depan, dia di ruang tamu yang disulap jadi bilik tidur kecil. Dingin bukan halangan di tempat kami, selimut tebal dan aroma kayu bakar membuat rumah itu terasa seperti kepompong kehangatan. Aku mulai menyadari sesuatu dalam diri Lukman ketika suatu sore aku menangkap lirikan matanya. Bukan lirikan seorang keponakan pada bibinya, apalagi seorang cucu dari sepupu jauh. Tapi lirikan seorang lelaki muda yang tengah kebingungan pada perasaan yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Dan aku pun bukan tanpa dosa. Aku merasa tubuh ini tak lagi menarik, gemuk berlipat dengan kulit yang mulai kehilangan kekenyalannya, tapi dalam lirikan itu aku merasa seperti perempuan lagi. Perempuan sungguhan. Malam-malam di rumah kami semakin penuh diam, tapi diam yang gemetar. Saat aku mengambil bumbu dan tubuhku membungkuk di dapur kecil, aku merasa matanya menatap dari belakang. Ketika aku mandi, aku mencium bau tembakau dari jendela kamar mandi. Dan di pagi hari aku melihat puntung rokok yang bukan milikku terselip di sela batu dan jejak sandal basah di teras saat aku tahu Lukman belum bangun. Aku tak marah, aku justru merasa diinginkan. Sejak itu aku mulai sengaja membiarkan dasterku longgar. Aku biarkan kulitku terkena udara seolah menggoda embun pagi agar menyampaikan pesanku padanya. Aku tak lagi menyembunyikan bentuk tubuhku walau tak sempurna. Aku ingin tahu apakah benar yang kulihat di matanya. Sampai akhirnya satu sore yang basah ketika kami sedang menyiapkan bahan untuk warung, aku memberanikan diri bertanya dengan suara yang gemetar, "Kamu suka memperhatikan tubuh Bude, ya Lukman?" Lukman menunduk diam, wajahnya memerah. Aku tahu dia malu tapi tak menyangkal. "Bude tahu kamu sering mengintip waktu Bude mandi," desakku. Lukman menahan nafas. Aku bisa merasakan jantungnya berdetak dari jarak sekian meter. Saya minta maaf Bude," katanya pelan. Aku mendekat, menyentuh lengannya, tangan besarnya tidak menolak. Sejenak aku ragu, tapi bukan karena takut, karena sadar betapa dunia akan menghakimi kami. Tapi malam itu tidak ada siapa-siapa, hanya kabut, sunyi, dan hati 2 orang yang sama-sama kesepian. "Lukman," bisikku, "kalau kamu butuh kehangatan, jangan mencuri dari balik jendela, datanglah sebagai lelaki, bukan bayangan." Dan malam itu tanpa rencana, tanpa paksaan, tanpa kata-kata yang jelas, kami hanyut dalam pelukan yang pelan, dalam gesekan kulit yang mencari pengertian, dan dalam kehangatan yang tak dimiliki oleh dunia luar. Kami tidak bicara soal cinta, tapi di rumah kecil itu di atas bukit sunyi, kami belajar merasakan bahwa sentuhan bisa menjadi doa, bahwa kerinduan tak selalu harus dijawab oleh umur atau status, tapi oleh kejujuran dan kebutuhan paling dasar dari manusia, ingin merasa hidup kembali. Beberapa hari setelah malam itu, aku mulai melihat perubahan kecil pada Lukman yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang diam-diam sedang jatuh ke dalam perasaan yang belum pernah ia pahami. Ia lebih gesit daripada biasanya, tangannya cekatan membersihkan meja, mencuci piring, menyapu dedaunan yang menumpuk di depan warung. Ia bahkan merapikan perabotan yang sebelumnya sering ia biarkan berantakan. Ada semangat aneh yang menggerakkan tubuh mudanya seperti angin yang menyelinap lewat celah kayu. Rumah kami tidak terlihat tapi terasa. Aku hanya tersenyum diam-diam,
Aku tahu apa yang ia rasakan, dan aku pun tak jauh berbeda. Keinginan itu kembali tumbuh di dadaku. 11 tahun lebih tubuh ini tertidur dalam sunyi, dan kini seperti mekar kembali di bawah sinar bulan yang lama terhalang kabut. Sore itu setelah warung tutup dan semua pesanan terakhir dibereskan, aku menggoda dengan nada lembut yang menggigit. "Kamu sudah nggak sabar ya?" Lukman menatapku sambil tersenyum kecil. Anggukan pelannya menjawab lebih banyak dari 1000 kata. Kami membereskan semuanya dalam diam yang manis. Hanya denting sendok dan bunyi rantai kunci warung yang terdengar saat kami bersiap pulang. Satu persatu peralatan sudah diangkut ke belakang mobil pick-up kecil kami. Begitu pintu warung terkunci, Lukman langsung tancap gas menaiki jalan berbatu menuju rumah. Udara semakin dingin, angin berputar membawa kabut, dan gerimis mulai membasahi kaca depan. Tapi entah mengapa di dalam mobil sempit itu rasanya justru lebih hangat dari biasanya. Aku menatapnya sambil menahan senyum. "Pelan-pelan saja Lukman, apa yang kamu cari tidak akan pergi kemana-mana," bisikku setengah menggoda. Ia tertawa pelan, tawa yang gugup namun penuh harap. Sesampainya di rumah, kami terburu-buru masuk. Angin menggigit kulit, dan aroma basah dari daun teh yang tertiup angin membuat suasana semakin sunyi seperti dunia hanya milik kami berdua. Malam itu kami menutup pintu rapat-rapat, mengganjal jendela, dan membiarkan dunia luar tenggelam di balik tirai hujan. Aku menyalakan kompor dan merebus air untuk teh. Sementara itu kudengar langkah kakinya mendekat di belakangku. Tanpa banyak kata ia memelukku perlahan dari belakang, dan tangannya mulai membuka stagen batikku yang kusimpul seadanya tadi sore. Aku terdiam, tubuhku tak menolak. Aku tahu kemana ini akan menuju. Kain demi kain terlepas dari tubuhku, jatuh perlahan ke lantai kayu yang dingin. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin. Karena kami sama-sama tahu kehangatan yang kami cari tidak lagi bisa ditemukan dari secangkir teh, melainkan dari kulit yang bersentuhan, dari jantung yang berdetak serentak dalam sunyi malam. "Sudah nggak sabar iya?" tanyanya pelan di dekat telingaku, dan aku hanya menjawab dengan senyuman dan gemetar halus yang sulit ku sembunyikan. Lalu tak ada lagi yang kami bicarakan, hanya hembusan nafas, desir hujan, dan suara kayu yang berderit pelan saat kami duduk berhadapan di atas tikar pandan lama yang masih menyimpan kenangan masa kecilku. Tapi malam itu bukan tentang masa lalu, bukan tentang penyesalan atau penghakiman. Malam itu tentang dua manusia yang saling menemukan dalam keadaan yang ganjil namun terasa sangat manusiawi. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam pertama itu, sejak tubuhku disentuh kembali, bukan sebagai istri, bukan pula sebagai bude, tapi sebagai perempuan yang dirindukan. Kehangatan itu, walau datang dari ruang yang salah menurut banyak orang, membuat hari-hariku kembali bernyawa. Lukman tetap tinggal bersamaku, membantuku di warung, memelukku setiap malam, dan diam-diam menciumku saat pagi-pagi sekali aku masih sibuk mengiris bawang. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya kebersamaan yang tumbuh seperti teh liar di antara pagar, tanpa tuan dan tanpa nama. Namun hidup punya cara sendiri untuk menertawakan ketenangan kita. Sore itu aku baru saja membersihkan loyang ketika ponsel tua di rak dapur berdering pelan. Nomor itu ku kenal, Parti, keponakanku, ibunya Lukman, Mbak Naning. Suaranya terdengar bersemangat. "Alhamdulillah, Lukman keterima, besok harus mulai persiapan ke Jakarta dulu. Dia lolos seleksi, dapat kerja di Jepang." Aku diam sejenak, mencoba mencerna. "Jepang?" tanyaku pelan seolah takut kata itu menjelma kenyataan. "Iya, 3 tahun kontraknya, kerja di pabrik elektronik, gajinya bagus, doakan aja." "Ya Mbak." Lukman jadi harapan keluarga besar kita. Suara Parti terdengar seperti kabar baik bagi siapapun yang mendengarnya. Dan ya, ini kabar baik. Tapi bukan untuk hatiku yang perlahan tenggelam seperti mentari di balik bukit, hanya tinggal bias jingganya yang menyisa. Malam itu aku duduk sendirian di beranda, memandangi lampu-lampu hotel di bawah bukit yang mulai menyala. Hawa dingin merambat di sela jari-jariku. Tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Lukman duduk di sebelahku. Ia tak banyak bicara seperti tahu bahwa aku sudah tahu. "Besok aku harus ke kota, Bude, urus paspor dan dokumen," katanya tanpa menoleh. Aku hanya mengangguk pelan, rasanya seperti menelan batu. "Aku senang kamu dapat kerja bagus," kataku akhirnya, "tapi aku juga takut, sepi lagi."
Ia menoleh padaku, wajahnya tampak muda sekali dalam cahaya samar. Aku juga takut Bude, katanya, bukan karena tempat baru, tapi karena aku meninggalkan sesuatu yang sudah jadi bagian dari diriku di sini. Aku tak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat seolah ingin menitipkan kenangan ke dalam kulitnya. Malam ini boleh aku tidur di kamar Bude lagi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk lagi, kali ini sambil tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum seorang wanita yang tahu sekalipun dunia tidak memberi izin, malam ini tetap milik kami berdua. Sudah 2 minggu sejak kepergian Lukman, rumah kecil di lereng bukit ini kembali menjadi sunyi seperti dulu. Setiap pagi aku tetap membuka warung, menanak nasi, menyiapkan sambal, menyeduh teh, dan tersenyum pada pelanggan langgananku. Tapi senyum itu tak lagi serupa, tak ada lagi tawa kecil saat aku mengiris bawang. Tak ada lagi suara langkah kaki di pagi buta yang terburu-buru membantu menyusun piring. Dan di malam hari udara dingin itu kembali menusuk hingga tulang karena tak ada lagi pelukan diam dari seseorang yang dulu tidur di tikar di sebelahku. Aku kembali menjadi Naning seperti dulu, wanita baya 46 tahun yang terlalu lama sendiri, tapi orang bilang aku masih cantik. Kata mereka kulitku masih bersih dan cerah, mataku masih tajam, dan senyumku bisa bikin orang betah duduk berlama-lama di warung. Aku tak pernah terlalu percaya, tapi aku tahu satu hal, aku belum habis. Mungkin itu yang membuat Lukman pernah menatapku bukan seperti keponakan menatap budenya. Mungkin itu pula yang membuat sopir hotel sering lama-lama menyeruput kopi sambil pura-pura bertanya soal harga telur, atau manajer perkebunan yang suka minta dibikinkan sambal ulek khusus lalu memuji tanganku yang terlihat halus untuk ukuran wanita kampung. Tapi bukan itu yang membuatku merasa hidup, yang membuatku hidup adalah kehangatan. Dan setelah Lukman pergi, kehangatan itu ikut pergi bersamanya. Suatu malam setelah warungku tutup, aku duduk sendirian di beranda, kabut turun lebih cepat. Di bawah sana lampu-lampu kota kecil menyala lembut seperti bintang yang tersesat. Aku menggenggam cangkir teh yang sudah hampir dingin. Tiba-tiba aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena hampa. Rasanya seperti melihat lilin terakhir padam dalam rumah yang tak pernah benar-benar terang. Aku tidak ingin berharap dia kembali, tapi aku juga belum tahu bagaimana rasanya benar-benar melepaskannya. Pagi itu langit masih belum sepenuhnya biru, kabut masih menggantung rendah di atas kebun teh seperti selimut yang enggan disibat. Warungku mulai ramai, seorang sopir travel duduk dengan setengah mata tertutup menyeruput kopi hitam. Seorang ibu muda sedang menenangkan anaknya yang rewel minta telur dadar 2, semua terasa biasa. Ritme harian yang tak pernah benar-benar berubah. Sampai seorang pria masuk pelan-pelan, membuka pintu warung yang berderit ringan, tubuhnya tegap, jaket abu-abu. Menutupi badannya yang masih kokoh untuk ukuran lelaki seusia itu, rambutnya sedikit beruban, dan wajahnya, wajah itu, ada sesuatu yang tiba-tiba membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena tampannya, tapi karena matanya seolah mengenalku lebih dulu daripada aku mengenalnya. Dia duduk di pojok dekat jendela dan memesan dengan suara yang tenang. Nasi goreng, sambal terasi, dan kopi pahit. Kalau bisa jangan terlalu halus bumbunya, saya suka yang masih berasa irisannya. Aku sempat diam. Itu permintaan yang aneh tapi sangat familiar. Aku menyodorkan pesanan ke dapur sambil terus mencuri pandang. Dan saat aku mengantarkan pesanannya ke mejanya sendiri, dia menatapku sambil tersenyum kecil. Rasanya masih sama seperti dulu waktu kita ikut kemah pramuka. Ning, jantungku seperti jatuh ke dalam wajan minyak panas. Arya, dia mengangguk pelan. Lama ya, mungkin hampir 20 tahun. Aku menarik bangku dan duduk, tangan gemetar, tapi hati bergetar lebih keras lagi. Dulu Arya adalah teman sekelasku saat SMA, pendiam tapi suka mencuri pandang. Aku ingat dulu kami duduk satu tenda saat kemah. Malam itu kami hampir berciuman. Tapi aku keburu dipanggil guru. Setelah itu aku dijodohkan, menikah, dan hidup berjalan ke arah yang tak pernah kembali. Tapi kini dia duduk di sini, di warungku yang hangat, di tengah kabut yang sama seperti 30 tahun lalu. Aku ditugaskan di sini, Ning, mengurus kebun teh milik adik ipar, cerai 10 tahun lalu, nggak punya anak, jadi ya, hidup seperti air. Aku tertawa kecil, aku pun sama, anak-anak semua di kota, Lukman ke Jepang, tinggallah aku dan kabut.
Dia mengangguk, matanya menatapku penuh kenangan. Tapi kabut tak pernah kosong. Dia hanya menunggu seseorang yang bisa melihat lebih dalam. Kami diam sejenak, hanya suara sendok yang bertemu piring. Tapi entah kenapa diam itu terasa seperti pelukan. Dan sejak hari itu, Arya datang setiap pagi, kadang hanya untuk menyeruput kopi, kadang membantu memindahkan galon, kadang cuma duduk sambil membaca koran bekas, tapi ada tatapan di matanya yang pelan-pelan menghangatkan hatiku lagi, bukan api yang membakar seperti Lukman, tapi bara yang diam-diam menjalar, dan malam-malamku mulai terasa berbeda. Bukan karena tubuh yang bersentuhan, tapi karena harapan yang perlahan tumbuh kembali. Malam itu hujan turun pelan, rintiknya halus seperti mengetuk genteng hanya untuk menyapa, warung sudah tutup, pelanggan terakhir pergi setengah jam lalu, tapi Arya belum pulang, dia masih duduk di bangku panjang dekat tungku kecil, memegang cangkir teh panas yang kini tinggal setengah, aku duduk di seberangnya, membenarkan selendang tipis di bahuku sambil sesekali mencuri pandang. Keheningan tak lagi menakutkan ketika kita tahu seseorang sedang bersedia tinggal di dalamnya. Aku sering kesini, bukan cuma karena kopi atau sambal terasimu, Ning, katanya tiba-tiba, menatapku tanpa senyum. Tapi dalam, aku menelan ludah, lalu karena apa? Karena kamu, suaranya rendah, karena di sini aku merasa hidup lagi. Aku terdiam, hangat yang menjalar dari perutku bukan dari teh, tapi dari kata-katanya. Lalu obrolan itu mengalir seperti air yang tak bisa dicegah. Suamiku meninggal 10 tahun lalu, kataku pelan, demam berdarah, kami kira cuma masuk angin, pas dibawa ke rumah sakit udah telat. Hanya sempat bilang, maaf ya Ning, kamu harus kuat terus. Lalu pergi, Arya menunduk, aku ikut sedih, aku mengangguk kecil. Setelah itu hidup cuma jalan terus, anak-anak mulai sibuk, cucu-cucu datang, tapi malam selalu dingin. Dia menghela nafas panjang. Aku pun kehilangan, tapi bukan karena mati, Ning, tapi karena ditinggal saat aku masih hidup. Aku menatapnya, maksudmu? 10 tahun lalu aku kecelakaan mobil, terguling di jalur tol, tulang belakangku kena, lumpuh hampir setahun. Lalu, 2 tahun pakai kursi roda, setelah itu tongkat. Aku nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, dan ya, aku juga nggak bisa melayani istri. Aku mematung. Dia bilang butuh lelaki yang kuat, lalu minta cerai. 3 bulan kemudian dia nikah sama kontraktor muda. Arya tertawa kecil getir. Lucunya, justru waktu itu aku mulai bisa jalan pelan-pelan, diperjuangkan. Anak-anak dirawat setiap hari sampai 5 tahun berlalu, dan aku bisa begini sekarang, jalan normal, makan sendiri, bahkan masih bisa ngangkat karung pupuk. Aku menatap tangannya, kukunya bersih, nadi di pergelangan tangannya berdenyut pelan tapi pasti, dan matanya, matanya, tak terlihat lelah sedikit pun. Kamu tahu, Ning, katanya menatapku lurus, yang paling sakit bukan ditinggal, tapi merasa tidak cukup sebagai lelaki, padahal di dalam sini, ia menyentuh dadanya, aku masih menyala. Aku tercekat, lalu tertawa untuk menutupi detak jantungku yang mulai tak karuan. Jadi kamu masih menyala ya? Godaku setengah malu. Arya tersenyum. Kalau tidak menyala, aku tidak mungkin kesini setiap pagi hanya untuk melihat kamu tertawa. Kami terdiam, dalam benakku perlahan-lahan muncul satu pikiran nakal. Apa ia lelaki segagah ini dengan tangan besar dan suara rendah seperti itu benar-benar sudah tak mampu bikin perempuan menggigit bantal? Aku meneguk tehku cepat-cepat menenangkan pikiran yang mulai tak karuan. Tapi mataku masih mencuri-curi pandang ke arah Arya, ke bentuk rahangnya, ke urat lengannya, ke cara dia menghela nafas perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Lukman, aku merasa ingin disentuh lagi, bukan dengan nafsu belaka, tapi dengan rasa yang tumbuh dari luka yang sama. Hujan belum berhenti, rintiknya makin rapat, tapi anginnya justru mulai tenang. Api kecil di tungku mulai meredup menyisakan bara yang membayang di dinding warung. Aku tak tahu apa yang mendorongku. Mungkin kesunyian, mungkin teh yang terlalu manis, atau mungkin karena sudah terlalu lama ada hasrat yang kupendam rapi dalam dada seperti bumbu dapur yang tersimpan di toples tertutup. Tapi malam itu aku menarik wajah Arya dan menempelkan alat pengecapku ke alat pengecapnya. Hangat, lembut, ada sedikit rasa asin dari kopi yang ia minum tadi. Ia sempat diam, mungkin terkejut, mungkin takut salah mengartikan.
Tapi kemudian ia membalas perlahan, penuh rasa, tangannya menyentuh pipiku, lalu turun ke leherku, menyapu kulit yang mulai memanas, nafasku memburu. Ada desir yang lama tak kurasakan seperti embun yang jatuh langsung ke bara api. Tapi saat telapak tangannya mulai turun lebih jauh, menyentuh bahu dan ingin menjelajah ke arah dada, aku tersentak. Kepalaku menoleh, alat pengecapku terlepas dari miliknya, dan aku langsung berdiri, memalingkan muka, dadaku naik turun. Sudah malam, Arya, kataku dengan suara bergetar. Baiknya kamu pulang, nanti kita malah jadi bahan gosip loh. Ia diam sejenak, tak langsung membantah, tak memaksa, hanya menatapku lama seperti ingin memastikan aku benar-benar mengusirnya, bukan sedang menguji hatinya. Lalu dia tersenyum. Baiklah, Ning, tapi malam ini aku pulang bukan karena tak ingin tinggal, aku pulang karena aku menghargai rasa yang masih kamu jaga. Aku menggigit alat pengecap, menahan gemuruh di dada. Ia mengambil jaketnya, membenarkannya pelan, lalu berjalan pelan ke pintu, membuka daun kayu itu dengan bunyi derit pelan, lalu pamit. Selamat malam, Ning, terima kasih untuk teh dan untuk sedikit rasa yang kau izinkan malam ini. Pintu menutup, aku berdiri lama di sana, menatap tempat ia duduk tadi, meja kecil, cangkir teh yang tinggal setengah, dan rasa di alat pengecapku yang masih hangat, masih membekas, dan di dalam dada ini untuk pertama kalinya setelah lama, ada sesuatu yang tumbuh dan membuatku takut akan kehilangan lagi. Malam itu aku memeluk selimut lebih rapat dari biasanya, tapi bukan karena hujan, bukan karena angin, tapi karena tubuhku terasa aneh. Masih ada sisa hangat di alat pengecap, masih ada jejak jari Arya di leherku, dan pikiranku entah kenapa berkelana lebih jauh. Bagaimana kalau tadi aku tidak menolaknya? Bagaimana kalau tangan Arya terus turun dan tak kuhalangi? Bagaimana rasanya dipeluk lelaki seperti dia? Apakah tubuhku yang sudah 46 ini masih bisa membuatnya menahan nafas seperti dulu wanita muda? Atau justru aku sendiri yang akan mendesah duluan sebelum sempat berkata apa-apa? Kupeluk bantal erat-erat, mataku panas, tapi bukan ingin menangis, ingin disentuh. Dan dari luar di kejauhan samar-samar terdengar suara langkah pelan. Mungkin kucing, mungkin angin, atau mungkin Arya belum sepenuhnya pulang. Sudah sebulan Arya tinggal di desa ini. Sejak pagi pertama ia datang ke warungku. Aku tahu dia membawa sesuatu yang berbeda, bukan hanya kopi yang ia seruput, tapi sorot mata yang seperti ingin menetap. Setiap pagi ia datang, kadang membantu angkat galon, kadang hanya duduk di pojok membaca koran lama, tapi aku tahu hatinya sudah tak sekadar mampir, dan aku pun tak bisa lagi mengelak. Aku berharap dia bisa menjadi pendampingku, bukan hanya untuk menghangatkan punggungku di malam dingin, tapi juga untuk membisikkan kalimat kecil saat aku sedang cemas, untuk mengingatkanku minum obat, untuk tertawa bersamaku meski nasi gosong dan sambal terlalu asin. Dan harapan itu makin tumbuh saat Lastri, anak Arya, suatu sore mampir ke warung sambil membawa pisang goreng. Dia duduk sambil mencubit lenganku. Bu Naning, ayah saya tuh dari dulu suka ibu loh. Waktu SMA katanya sempat nulis puisi buat ibu, tapi nggak pernah dikasih. Aku tertawa malu. Ah, kamu bisa aja, bener. Dan sekarang dia sendirian, ibu juga, kenapa nggak saling nemenin aja? Dia pergi sambil cengengesan, dan aku terdiam lama di dapur sambil menatap air rebusan teh yang mendidih pelan. Mungkin benar, kami sama-sama butuh pelukan terakhir dalam hidup ini. Tapi lalu aku ingat kata-kata Arya malam itu tentang kecelakaan, tentang lumpuh, tentang istrinya yang meninggalkannya, tentang ketidakmampuan. Aku nggak bisa kasih dia apapun waktu itu, bahkan menyentuh pun susah. Kata-kata itu menghantui, membuatku bergidik. Sendiri di tempat tidur, bagaimana kalau aku menikah dengannya, lalu malam-malamku tetap sepi? Bagaimana kalau tubuhku masih ingin disentuh, tapi dia tak bisa? Apakah aku akan menjadi istri yang menderita dalam diam? Atau lebih buruk lagi, aku jadi seperti mantan istrinya, diam-diam kecewa, lalu pergi? Aku menghela nafas berat. Di usia 46 ini orang bilang aku masih cantik, tapi aku bukan mencari pujian lagi. Aku hanya ingin seseorang yang bisa duduk di sampingku di malam hujan dan kadang menyentuhku seperti aku masih perempuan.
Malam itu langit bersih, bintang-bintang bertaburan seperti beras yang tumpah dari tampah, udara dingin turun dari punggung bukit. Tapi suasana di dalam rumahku justru terasa hangat dan berbeda. Arya mampir lagi. Katanya sekadar ingin mengembalikan termos yang kupinjamkan 2 hari lalu. Tapi aku tahu, dan dia tahu, alasan itu cuma sekat tipis untuk menyembunyikan rindu. Aku menyuguhkan teh panas, aku duduk agak dekat. Aku mengenakan daster coklat tipis bermotif bunga, bukan karena kedinginan, tapi karena ingin melihat apakah mata Arya masih bisa bergetar seperti waktu pertama kali kami berciuman. Obrolan ngalir, ringan tapi syarat makna, tentang burung yang bersarang di bawah atap, tentang harga cabai yang naik, tentang betapa sepinya hidup saat usia mulai menua. Kalau bukan karena kamu, Ning, mungkin aku udah pindah lagi dari desa ini. Katanya sambil menyeruput teh. Aku tersenyum, lalu menoleh perlahan, menatapnya dengan lembut. Arya, kamu masih menyala, kan? Ia tertawa. Pelan. Masih, tapi apinya kecil, harus dikipas dulu. Aku mendekat. Kalau begitu, boleh aku jadi kipasnya malam ini? Dan malam pun berubah warna. Perlahan Arya menyentuh ujung jariku, lalu ke pergelangan tanganku. Tangannya masih kokoh, meski hangatnya sedikit gemetar. Aku tak bicara apa-apa, hanya membiarkan. Memandang wajahnya yang kini makin dekat. Di atas dipan kayu ruang tengah, kami duduk berdua, lampu temaram menggoyang bayangan kami ke dinding. Alat pengecap kami bersatu, lama dan dalam, nafas kami pelan, lalu memburu, dan tubuh kami saling membaca dengan bahasa yang lama tak diucapkan tapi tak pernah benar-benar lupa. Tangannya menyusuri punggungku, menyentuh pinggang, lalu memeluk erat tubuhku. Dan malam itu bukan hanya tubuh kami yang menyatu, tapi degup jantung kami perlahan jadi satu irama. Esok paginya, aku terbangun dengan tubuh remuk tapi hati hangat. Aku duduk di pinggir dipan sambil menyisir rambut dengan jari. Arya, panggilku pelan. Ternyata kamu masih bisa bikin aku cenat-cenut, kataku sambil memegangi pinggang sambil terkikik. Tapi tolong, besok-besok jangan sekaligus semua gerakannya, aku kan bukan gadis SMA. Arya tertawa keras. Kalau kamu gadis SMA, aku udah masuk penjara. Kami tertawa, tapi di sela tawa itu aku menggigit alat pengecap. Tapi Arya, kita belum suami istri, aku berdosa. Dia mendekat, duduk di sebelahku, meraih tanganku dan mengecupnya. Kalau begitu, biar aku menebus dosa itu, menikahlah denganku, Ning. Dan 2 bulan kemudian, warung dihias sederhana, daun pisang, bunga kamboja, dan nasi tumpeng. Semua tetangga datang. Lastri menangis haru saat menyematkan selendang di bahuku. Aku, Naning, wanita 46 tahun dengan 3 cucu dan 1 cinta yang menyala di usia senja, akhirnya berdiri di samping Arya, lelaki yang tak pernah padam meski hampir padam. Kami tersenyum di depan altar sederhana di bawah pohon teh, dan malam-malam kami tak lagi sunyi. Karena kami tahu cinta tak punya masa kadaluarsa, cinta tak pernah terlambat datang. Kadang ia menunggu, diam di balik kabut, sampai hati yang sepi cukup berani membuka jendela. Dan di usia senja, cinta tak lagi bicara soal gairah yang meledak, tapi tentang siapa yang rela tetap tinggal ketika malam sunyi dan tubuh tak lagi muda. Cinta sejati bukan milik mereka yang muda, tapi milik mereka yang mampu mencintai dengan sisa waktu sepenuh hati.